Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali warga jemaat Telobatua dimanapun berada. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa syafaat pagi ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 14 saya akan bacakan. Firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14 berbunyi. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, belajar menghargai pertimbangan. Siapapun yang memberi pertimbangan, hargailah, sekalipun dia itu seorang pelayan. Kecenderungan kita memang adalah menghargai pertimbangan-pertimbangan, nasihat dari orang-orang tua, dari pejabat. Nah, dalam teks ini ada seorang pelayan yang ikut dalam rombongan bersama dengan Naaman, memberi informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi bernama Elisa, sanggup menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Informasi itu menimbulkan harapan hati Naaman yang sedang berpenyakit kusta. Naaman akhirnya minta izin kepada raja untuk pergi ke Samaria dengan membawa barang berharga sebagai imbalan jikalau ia sembuh. Pada awalnya Naaman kecewa setelah tiba di Samaria. Tetapi setelah mengikuti perintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya menjadi sembuh. Itu pun dengan hati yang gusar. Sejak saat itu Naaman menjadikan Allah Israel sebagai Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Apa pesan firman Tuhan dari teks bacaan kita? Kita dapat belajar bahwa seandainya Naaman tidak rendah hati dan tetap bertahan pada kekerasan hatinya, maka ia akan pulang dalam keadaan yang masih sakit, yaitu sakit kusta. Untunglah Naaman mengubah cara pikirnya ketika ada yang memberi pertimbangan, nasihat, agar sebaiknya melakukan cara yang disarankan oleh Elisa, sekalipun itu kelihatan dan terdengar sederhana, untuk mandi 7 kali atau mencelupkan
membenamkan tubuhnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sembuh. Tapi pada saat yang ke-7, penyembuhan terjadi. Kulitnya seperti anak bayi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kita yang belajar hari ini dengan renungan firman Tuhan, belajarlah menghargai pertimbangan yang baik dari seseorang sekalipun itu hanya seorang pelayan dan juga pegawai. Bisa jadi pertimbangan itulah yang akan mengantar kita untuk menemukan hal yang sudah lama kita rindukan. Seperti Naaman merindukan kesembuhan. Amin. Mari berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah menyatakan kuasa pemulihan melalui Nabi Elisa. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk terus memahami Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Dan kami berdoa untuk Farel, anak dari Bapak Yusuf Timang yang sakit di Morowali. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memulihkan dia di sana. Tuhan juga memulihkan jemaat yang lanjut usia dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah. Mereka yang menjalani perawatan di rumah, Tuhan juga menolong agar mereka semakin kuat dan pulih, iman mereka teguh. Dan bersama dengan jemaat yang berulang tahun, kami mengucap syukur seraya memohon Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan bentuklah seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, agar semua yang mereka lakukan boleh berbuah manis. Anak-anakmu yang akan mengikuti tes seleksi calon pegawai negeri sipil, Tuhan terus perlengkapi mereka, sehingga pada waktunya mengikuti tes, mereka dapat mengikutinya dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, dan selalu menyertai kami, dan Engkau memberkati kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.